juz 8 itu masih ditunda. Karena pada waktu membahas jalan keluar, ini ada beberapa jamaah yang baru, khawatir kaget. Dengan kajian huruf angka saja sudah mengagetkan, apalagi kalau nanti membahas huruf angka yang langsung terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang menjadi awal dari surat tertentu, seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin, dan lain-lain. Bertepatan bahasan jalan keluar juz 8 itu adalah surat Toha. Ini termasuk salah satu huruf muqatta'ah. Sedikit mengingatkan bahwa bahasan jalan keluar itu ada 3 macam. Pertama, berkenaan dengan prinsip dasar. Prinsip dasar itu didasarkan kajian surat dari jumlah ayat. Yang dibahas ini adalah prinsip dasar ini, prinsip dasar. Karena itu sifatnya umum. Dasarnya adalah surat dari jumlah ayat. Setiap juz itu pada halaman, format halaman ke ke 14 dan 15 itu terdiri atas sejumlah ayat yang bisa dihitung jumlahnya itu ada berapa. Maka itu sebagai prinsip dasar jalan keluar dari juz tertentu. Kemudian langkah umum. Langkah umum didasarkan pada nilai total kata kerja. Jadi kalau pembahasan jalan keluar, maka pada halaman 14 dan 15 itu dihitung kata-kata bentuk kata kerja atau fiil yang ada itu apa saja, kemudian diuraikan. Kemudian langkah khusus itu membahas kata tertentu, huruf angka dari kata tertentu. Itu sudah lebih spesifik lagi. Ini setiap kata pada halaman, pada ayat dari juz tertentu itu bisa dibahas, diurai, ditafsili atau dijabarkan, dianalisis. Untuk saat ini yang dibahas adalah jalan keluar juz 8. Juz 8 ini pada halaman 14 dan 15 dari juznya, kalau dihitung itu ada 20 ayat. Maka jatuh pada surah ke-20 itu adalah surat Toha. Ada sebagian yang berpandangan bahwa Toha itu salah satu nama dari Rasulullah. Namun sebagian ada yang membantah, wallahu a'lam. Karena itu kan ada puji-pujiannya itu ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Nah, salah satu namanya itu katanya adalah Toha. Tapi ini diperselisihkan. Beda dengan nama Ahmad. Semuanya sepakat. Dan juga kata Mustafa. Yang paling sepakat tentu Ahmad karena tercantum pada Al-Quran. Jadi kalau Toha itu sebagai salah satu nama Rasulullah itu masih ada diperselisihkan di antara ulama. Namun semua ulama sepakat bahwa Toha ini termasuk salah satu susunan huruf-huruf
muqatta'ah. Biasanya menjadi awal surat yang terdiri atas huruf-huruf terpotong, tidak membentuk arti kata, Jadi kalau diurai secara kata itu tidak jelas artinya atau tidak diketahui artinya. Biasanya diartikan hanya Allah yang Maha Tahu. Padahal Al-Quran itu disediakan sebagai petunjuk. Ternyata petunjuknya dikembalikan ke Allah. Akhirnya manusia tetap tidak mengerti. Karena bahasan di sini yang diajarkan oleh guru kita dulu adalah analisis atau tafsili i'dadi, mengurai huruf dan angka, maka setiap huruf itu dapat diartikan setelah diangkakan. Karena ada hubungan sinergetis antara huruf dan angka. Sebagaimana semua aktivitas itu ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa? Ialah angkanya. Bangunan itu yang tampak adalah susunan materi bentuk rumah. Tapi bahwa bangunan itu didirikan dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Angkanya tentu tidak tampak. Nah, ini tafsili i'dadi atau analisis huruf angka ini berusaha menyingkap perhitungan di balik susunan huruf yang ada. Membahas huruf muqatta'ah ini bisa menimbulkan fitnah ketika bertemu orang yang berdalil bahwa ada ayat muhkamat dan mutasabihat. Kemudian ada orang-orang yang mencari-cari takwil ayat-ayat mutasabihat, maka menimbulkan kekacauan. Nah, penundaan itu dulu dengan pertimbangan ini. Tapi karena sudah beberapa urean, beberapa kali pertemuan, maka kami pandang sudah saatnya dan dipandang sudah siap untuk membahas satu surah, satu ayat yang terdiri atas huruf-huruf muqatta'ah yang lazim dipandang sebagai ayat mutasabihat. Padahal pada ayatnya itu ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang lurus, yang tajam dalam keilmuannya, itu diberi pemahaman oleh Allah, termasuk terhadap ayat yang secara umum termasuk ayat mutasabihat. Ibarat atau sama saja dengan tidak ada manusia yang tahu, ada yang tahu yang gaib. Tetapi orang-orang yang diberitahu, maka yang diberitahu Allah, maka dia juga mengetahui sesuatu yang gaib. Ayat-ayat mutasabihat, tidak ada yang tahu, tapi kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia tahu. Nah, ini yang kami uraikan itu didasarkan pada hamba Allah yang termasuk mendapat pemberitahuan tentang ayat-ayat semacam ini. Saya itu tinggal meneruskan saja. Saya hanya meneruskan saja, bukan termasuk yang diberitahu. Karena itu, kalau nanti ternyata ureanya mentok, ya maklum namanya saya tidak diberitahu langsung. Kalau ingin jelas nanti ya silakan bertanya pada yang menerima pemberitahuan itu. Almarhum Kimonadi, ya bertanya ke sana. ya, ini baik. Toha, ini potongan huruf to dan hak. Hak itu huruf ke-27, to itu huruf ke-16. 27 ditambah 16, jumlah totalnya menjadi 43. Angka-angka ini nanti dijadikan dasar untuk mendapatkan uraian tentang makna toha sebagai jalan keluar bagi juz 8. Dikatakan jalan keluar ialah memberikan penjelasan
bagaimana pola yang umum terjadi, bagaimana pola yang umum terjadi pada juz tertentu, dan bagaimana saran bagi juz tertentu untuk menyelesaikan masalahnya. Itu huruf ke-16, huruf ke-16 yang berarti inti dasar. Maksud inti dasar itu padatan atas suatu fenomena. Sebab kalau 16 itu ditambahkan itu ada 7, kemudian dikalikan 1 kali 6 itu ada 6, 7 dan 6 jumlahnya 13. 13 itu zat itu titik. Nah, di situ ada inti dasar titik. Kemudian inti dasar atas apa? Kalau 16 ditambah 13 itu jumlahnya 29. 29 itu fenomena. Jadi inti dasar itu berkenaan dengan hakikat dari suatu fenomena. Hanya saja yang dimaksudkan hakikat itu bisa dalam capaian, dalam capaian yang memang sampai pada inti dasarnya, namun sering juga terjadi inti dasarnya itu hanya sebatas pada bayangan atau khayalan. Hanya itu persoalannya. Karena itu mengartikan hakikat satu fenomena itu ada orang yang sampai pada yang benar-benar hakiki, tapi ada yang masih bersifat sangkaan atau dugaan. Dari to, kemudian ada huruf H. H ini huruf ke-27 yang berarti aktivitas. Dari to ke H itu ada lompatan. Ada lompatan. Ada lompatan. Setelah to harusnya kan do, ain, gin, fa, kof. Nah, ini lompat. Secara makna kata tidak punya arti, tetapi dari hurufnya tidak urut. Maka di sini ada lompatan. Yang secara jarak dari huruf to ke H, jadi do, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw. Nah, ini jaraknya ada 10. Jaraknya ada 10. 10 itu kalau disubstitusikan atau dirujukkan ke huruf adalah huruf ro. Ro berarti secara fisik itu perut, secara energetis itu daya cerna. Daya cerna itu ada daya cerna perut dan ada daya cerna pikir. Mengapa? Karena pada 10 itu ada 1 dan 1 itu otak atau kepala. Jadi daya cerna itu terdiri atas daya cerna perut dan daya cerna otak atau pikir. Ini menunjukkan pola yang umumnya terjadi pada orang berjuz 8 itu suka atau sering melakukan lompatan-lompatan pemikiran. Melakukan lompatan-lompatan pemikiran. Karena itu kadang-kadang sulit dipahami oleh orang lain. Sebab orang berpikir itu runtut, itu dia sudah lompat-lompat. Sehingga kadang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Karena itu pikirannya, angan-angannya itu sering menjangkau pada sesuatu yang tidak terbayangkan oleh umum. Itu yang sering terjadi. Kalau dari segi langkah, ini jarak ya. Jarak itu ada 10. Tapi kalau dari segi langkah, langkah dari to ke H itu ada 11. Ada 11. 11 itu kesetimbangan. Tali rasa, organ kesetimbangan, atau sistem kesetimbangan. Dari segi suroh berarti bumi atau tanah. Jadi kalau pikiran itu mungkin masih abstrak, tapi begitu sampai hak aktivitas maka dikatakan
abstraksinya, pikiran-pikirannya itu sudah mendarat, sudah membumi. Nah, ketika seperti itu, maka akan terjadi kesetimbangan. Artinya apa? Sering kehidupan orang juz 8 itu tidak setimbang karena lebih banyak berpikir, melakukan lompatan-lompatan pikiran, banyak khayalan-khayalan tingkat tinggi, tapi tidak mewujud pada aktivitas. Maka kesetimbangannya akan terganggu. Kalau kita lihat huruf to, jumlah seluruh huruf to pada Al-Quran itu ada 1274. 1274 itu kalau dipadat menjadi 14. 14 kalau disubstitusikan atau dirujukkan ke huruf, jatuhnya adalah huruf shad yang berarti rencana atau langkah awal. Rencana atau langkah awal. Kemudian huruf H. Huruf H itu jumlah seluruhnya dalam Al-Quran 1670. 167 itu kalau dipadat 1 tambah 6 tambah 7 itu juga 14. Dirujuk ke huruf jatuhnya shad. Lalu huruf H sendiri. Huruf H sendiri itu ada, huruf H sendiri adalah huruf ke-27. 2 dikali 7 itu juga 14. Jatuhnya juga shad. Jadi juz 8 itu sering berlingkar-lingkar, terjebak pada rencana dan langkah awal yang tidak pernah tuntas pada langkah nyata. Berawal dari toknya itu rencana, angan-angan, ada langkah awal, sampai akhir ke H itu sebagian juga masih tetap pada angan-angan tindakan atau angan-angan aktivitas, belum sampai pada tindakan nyata. Ada yang dari rencana langkah awal terus mewujud pada aktivitas atau tindakan nyata, namun sebagian dan terutama yang belum terbina itu berlingkar-lingkar dari rencana ke rencana, dari khayalan ke khayalan, dari langkah awal yang tidak pernah muncul tindak lanjutnya. Itu pola yang sering terjadi. Karena itu nanti ada saran bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu. Mengapa terjadi seperti itu? Karena ada sifat, potensi sifat irtabat, artinya ragu-ragu. Sifat ragu-ragu ini yang memotong langkah nyata. Sifat ragu-ragu ini yang memotong langkah nyata. Jadi ini ada lompatan pemikiran dari tok ke H, inginnya setimbang ketika mewujud pada langkah nyata, tapi ada keraguan yang memotong jalannya lompatan pikiran ini sehingga terputus. Maka saya gambarkan panah merah ini. Presentasinya terlihat semua ini. Terlihat Pak Lutfi. Ya. Jadi ada keraguan-keraguan. Maka yang perlu diwaspadai dan terutama harus dikelola dari orang juz 8 supaya tuntas menyelesaikan masalah ialah manajemen keraguan. Bagaimana sifat ragu-ragu itu bisa dikelola. Ragu-ragu, irtabat, ini muncul. Kemudian akan berdampak pada juz 8 itu pada farad. Ia lari. Ia lari. Jadi lari menjauh. Karena itu ada kecenderungan juz 8 itu menghindari penyelesaian masalah yang sebenarnya. Atau
bahasa umum dikatakan sering lari dari masalah. Sebenarnya bukan lari dari masalahnya, tetapi lari dari upaya untuk menyelesaikan. Masalah itu akan diambangkan sehingga kalau dalam istilah psikologi mungkin disebut mandek, mengalami jalan buntu, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, akhirnya tetap ya membiarkan situasinya semacam itu dan tidak pernah ada kehendak untuk menghadapi masalahnya itu secara keseluruhan untuk penyelesaian yang tuntas. Lari, menghindar dari upaya penyelesaian masalah itu umumnya terjadi karena binus bin itu kepayahan, rasa sakit, kepayahan, rasa sakit. Jadi karena tidak tahan atau tidak berani untuk menghadapi bayangan. Kadang-kadang itu hanya bayangan saja. Bayangan kesulitan, bayangan kepayahan ketika dia menyelesaikan masalahnya. Memang ada yang memang benar-benar melelahkan upaya untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi banyak terjadi juga kepayahan, kesakitan yang ditakutkan itu sering hanya dalam angan-angannya. Ketika dihadapi betul, ternyata yang diangan-angankan itu tidak terjadi. Misalnya orang mau menghadap seseorang, bayangannya bagaimana kalau dimarahi. Akhirnya maju mundur untuk menghadap. Padahal ketika dihadapi, ternyata nggak marah. Nah, itu sering terjadi. Baik, kita lanjutkan. Saya ganti slide. Ya. Kembali ke kotak yang sebelah kanan yang besar tadi itu. Penjelasan lanjutnya. Ini membahas huruf H-nya. Karena mentoknya tadi kan pada hak, pada aktivitas. 27 atau aktivitas itu terdiri atas 20 dan 7. 20 itu fa. Secara huruf jatuh pada huruf fa. Fa berarti proses perjalanan. Fa itu sama dengan 2 kali 10. Dalam proses perjalanan itu sering diwarnai, dihiasi oleh aktivitas mikir-mikir. Jadi banyak mikirnya, berpikir ulang, banyak mikir-mikirnya. Dan mikir-mikirnya itu sampai 7. Surah 7 Al-A'raf, tingkat tertinggi. Jadi angan-angannya, pikirannya itu bisa melambung tinggi. Bisa melambung tinggi. 20 dengan 7 itu 27. 2 kali 7 karena dia suka berpikir lompat. 2 kali 7 berarti dikalikan 14. Lompat itu berarti perkalian. Jatuhnya huruf shad. Jadi proses perjalanan mikir-mikir sampai tingkat tinggi itu berputar-putar pada shad, pada rencana atau langkah awal. Ya. Ini yang sering terjadi. Terus akhirnya dia mendapati bahwa pada kenyataannya, pada langkah nyatanya, itu tidak seperti yang diangan-angankan. Maka kalau begitu, nanti akan muncul putus asanya. Jadi 10-nya itu akan muncul, berulang-ulang muncul rasa putus asa. Karena 10 itu surah Yunus. Ada sifat yang melekat pada Yunus, gambaran dalam Al-Quran adalah berputus asa. Dan sebenarnya putus asa itu
apa itu turunan dari kemarahan. Asalnya itu adalah kemarahan, tapi tidak bisa diatasi, terus timbul putus asa, terus menghindar, lari dari upaya penyelesaian. Digambarkan Nabi Yunus itu kan lari dari kampung tempat yang menjadi lahan dakwahnya. Karena itu contohnya orang Juz 8 itu misalnya dia memimpin organisasi. Memimpin organisasi itu sudah digambarkan rencananya seperti ini, orang-orang akan dilibatkan seperti ini, nanti akan memperoleh hasil seperti ini, ke depannya langkah berikutnya seperti ini. Semua digambarkan dalam bayangan tingkat tinggi, pikiran angan-angan tingkat tinggi. Tapi ketika dalam implementasi dia melihat, loh, kok tidak seperti yang dibayangkan. Nah, terus ungkapan yang bisa muncul, wis lek ngene leren naik. Ya. Jadi sudah itu dalam berbagai urusan. Jadi sudah dirancang semua baik, terus kemudian mentok gitu. Alah, wis sudah bubar aja, wis. Nggak usah lanjut. Kalau dia menjadi ketua organisasi, akan cenderung ingin mengundurkan diri. Terus gantiin aja, sudah diganti saja, seleren aja. Itu dalam rumah tangga juga bisa begitu, mengangan-angankan istrinya atau suaminya akan seperti ini, terus ternyata enggak, loh lah kok kayak ngono, terus ngelokro, terus jadi lesu. Ya. Kecuali nanti kalau jumlah huruf H tadi itu kan 167, tapi ada titiknya. Jadi titiknya itu dipus sehingga muncul, maka 14-nya itu ketambahan titik, maka menjadi short titik. Short titik itu adalah dot, dan dot itu berarti langkah nyata. Nah, karena itu sering Juz 8 itu butuh dukungan, dorongan, tambahan power dari motivator. Jadi ketika sudah langkahnya itu sudah mendekati langkah nyata betul, nah itu ternyata melihat kenyataan tidak seperti yang diharapkan, itu putus asa, maka di sini butuh motivator untuk menambah powernya, akhirnya mewujud pada langkah nyata. Jadi 14-nya itu diberi tambahan power titik, karena titik itu adalah energi atau power. Jadi seorang supervisor, motivator yang mendampingi itu sering diperlukan bagi Juz 8. Kalau ternyata ada 8 tidak memerlukan seperti itu, ya itu berarti memang Juz 8 yang sudah jadi, alhamdulillah. Jadi titik powernya itu dimunculkan dirinya, sudah tidak melalui pihak eksternal. Ya ini. Jadi H itu adalah aktivitas. Nah, kalau sudah ada power, ada kekuatan, ada energi yang benar-benar mewujudkan pada langkah nyata, maka berarti tadi sesuai tabel tadi itu langkahnya itu adalah 11 langkah. 11 langkah. Aktivitas 27, pada langkah yang ke-11 menuju kesetimbangan itu 11, maka jumlahnya adalah 38. Nah, surah 38 itu juga surat short. Surah 38 itu juga surah short. Short itu juga rencana langkah awal. Tetapi beda. Kalau sudah ada energi, sudah ada titik energetis yang menambah power aktivitasnya. Walaupun 38 itu short, tetapi 38 itu kata birobik, dengan robmu. Maka perencanaannya itu bukan perencanaan dari angan-angan sendiri, melainkan perencanaan yang dituntun oleh Allah.
oleh Robmu. Nah, maka nyusun rancangan itu adalah dengan Rob. Sebagaimana Iqra. Iqra itu bukan Iqra sendiri, melainkan Iqra bismi Rabbik. Jadi Allahnya itu terlibat di situ. Ia menyandarkan rancangannya, menyandarkan pikirannya, rencananya itu kepada Allah. Tidak lepas dari itu. Maka itu beda rancangannya, beda langkah awalnya, beda rencananya. Rancangan-rencana shot yang birobik bersama Allah, bersama Rob, pasti akan mewujud kepada langkah nyata yang sempurna. 38 surah Shad dan jumlah huruf Shad itu 2037. Jumlah huruf Shad dalam Al-Quran seluruhnya ada 2037. Kalau diurai 20-nya itu jatuh pada huruf Fa yang berarti pandangan. Pandangan, pola pandang atau berpandangan. 20 kalau dilarikan ke surah Toha berarti perjalanan atau proses olah lanjut. Perjalanan atau proses olah lanjut. Angkanya 20. Kemudian 37-nya itu yang pertama adalah kata iktaroba, artinya mendekat. Mendekat. 37 itu juga kata lirobik, kepada Rob. Kepada Robmu. Dan 37 itu juga kata barokah. Ya, pakai tak maftuhah atau tak terbuka. Berarti rancangan yang bersama Robmu, rancangan langkah awal yang bersama Robmu, rencana bersama Robmu, itu adalah rencana yang dibangun dengan satu pandangan menuju pada pengertian. Pandangan itu akan menunjukkan atau mengarahkan kepada pola kerjanya dalam proses olah lanjut. Bagaimana pandangan ke arah pola kerja atau proses olah lanjut ini? Ialah semuanya dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Robmu. Untuk mendapatkan keberkahan darinya. Ini yang harus dilakukan. Shotnya, angan-angannya, rencananya, pikirannya, rancangannya, langkah awalnya itu hendaknya dengan pandangan proses olah lanjut mendekat ke Rob untuk mendapatkan keberkahan. Ini dalam segala hal. Jadi yang dituju itu bukan hasil langsung, hasil sesaat yang yang mungkin saja memang akan memuaskan nafsu, tetapi yang lebih pokok itulah ada keberkahan. Beberapa yang memuaskan nafsu itu juga bisa melekat di dalamnya keberkahan, tetapi bukan kepuasan nafsu yang diutamakan, melainkan keberkahannya. Jumlah seluruhnya adalah 151. 20 tambah 20 tambah 37 kali 3, 151. Kalau dirujukkan ya, pada surah 15 ayat 1, maka surah 15 ayat 1 berbunyi alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Alif lam ra. Ada artinya, tapi nggak usah diartikan di sini karena sekarang bukan menjadi fokus. Ini adalah tilka ayat, sebagian ayat-ayat dari kitab yang sempurna, sebagian ayat dari keseluruhan ayat yang ada pada kitab. Kitab itu artinya tulisan, tertulis.
Maka penting isyarat di sini, juz 8 itu perlu membuat rekaman tulis. Nah, mengapa? Ada isyarat untuk penyusunan kitab, penyusunan tulisan. Bisa jadi juz 8 itu mudah lupa terhadap rencana-rencana, angan-angannya, langkah awal, rancangannya yang dibuat. Nah, upaya untuk meminimalkan lupa apa yang sudah dirancang itu ialah dibuat tulisan, ditulis. Nggak tahu ini yang yang hadir ini ada yang juz 8 atau enggak ya? Siapa saja sih partisipannya ini? Kalau ada kan bisa. Ada yang juz 8 enggak? Ada Pak Lutfi. Ada Pak Lutfi. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak, ini anak saya juz 8. Oh iya. Nah, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Ya. Ya. Saya mengharapnya itu. Mudah-mudahan nggak ada yang hadir sehingga segera akhir. Ini adalah sebagian ayat-ayat di kitab dibuat tertulis. Nah, kalau masih anak-anak yang sudah dibiasakan supaya itu menjadi kebiasaan untuk menuliskan rencana-rencananya. Wa Qur'anin mubin. Quran itu bacaan. Jadi ditulis dan dibaca. Ditulis dan dibaca. Nah, tulisan dan bacaannya itu yang mengarah kepada uraian yang memberikan kejelasan. Karena itu jangan hanya menuliskan langkah-langkah umum. Berarti ada detail yang bisa didukung dengan pengetahuan akan realitas. Nah, nanti ada penjelasannya bahwa rancangannya itu didukung oleh realitas supaya tidak berisi khayalan semuanya. Jadi mubin itu ada bukti nyata, berarti dikaitkan dengan realitas. Saya sering berarti ini ada isyarat bahwa juz 8 sering punya angan-angan yang tidak realistik. Baik, saya lanjutkan. Surah 20. Surah 20. Sebentar. Surah 20 itu surah Toha. Surah Toha tadi sudah disebutkan bahwa nilai angka Toha itu 43. Sedangkan jumlah ayat dari surah 20 adalah 135. 135. Jadi selain berpedoman dengan surah 15 ayat 1, kita lihat juga arahan yang bisa dipetik dari makna Toha. 43. 43 itu adalah afaqo. Afaqo berarti sadar, kesadaran. Jadi yang dibutuhkan itu hendaknya dikembangkan, dimunculkan, atau dimintakan, meminta supaya muncul kesadaran pada diri. Kesadaran apa? 135 itu al-qonitin. Punya kesadaran sebagai orang yang berketaatan. Jadi intinya itu. Motif dasar itu ialah berketaatan. Itu harus jadi kesadarannya. Ini ke arah penyelesaian menghadapi masalah. Selain ada kesadaran sebagai orang yang berketaatan, maka diperlukan 20
20 itu hubron. 20 itu hubron, pengetahuan. Sitkun, yang benar. Nah, itu. Jadi butuh pengetahuan yang benar. Allah khabir. Allah itu sifatnya khabir. Jadi maha mengetahui. Bersandar ke Allah yang mengetahui supaya dapat pengetahuan yang benar. Nah, ini pengetahuan yang benar itu ya, pengetahuan yang sesuai dengan realita. Karena realita itu bagian dari petunjuk Allah. Contoh realita. Contoh realita. Kan ada realita bahwa kalau hari hari-hari tertentu misalnya biasanya orang-orang yang datang itu sepi, tapi hari tertentu lainnya orang yang datang itu banyak. Maka untuk orang yang dagang mungkin akan memperbanyak barang dagangannya. Jadi ini namanya menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan realita atau realitas objektif. Jam tertentu, jalan raya itu mesti ada jam saat-saat macet, tapi ada jam saat-saat longgar. Nah, kalau kadang-kadang itu ada orang yang mengambil kesimpulan yang tidak realistis. Jadi begitu tahu jalan macet ini bagaimana ini jalan itu kok macet ini? Biasanya itu saya lewat sini nggak pernah macet. Padahal waktu itu nggak ada polisi. Ini sekarang ada polisi, jalanan malah macet. Nah memang dia waktu itu jalannya itu jam waktu orang pulang kantor. Ya tentu saja jalanan itu macet. Kehadiran polisi itu untuk mengurai. Tapi dia jadi kambing hitam bahwa yang bikin macet itu adalah polisi. Karena biasanya saya lewat jam 9 pagi itu enggak pernah macet itu. Enggak ada polisi. Ini ada polisi malah tambah macet. Ini namanya kesimpulan yang tidak didasarkan pada realitas objektif. Hanya melihat macet dan tidaknya, tapi variabel atau faktor-faktor lain tidak diperhitungkan. Kemudian 20 itu juga kata aroda. Artinya kehendak. Kehendak. Husnun dari kata hasan, husnun dari kata hasan 43 itu berarti baik. Jadi ada kesadaran untuk berketaatan, ada pengetahuan yang benar sesuai dengan realitas objektif, kemudian ada kehendak yang baik, keinginan yang baik, serta intabadat menjauhi dari sikap laku bermain-main, laibun. Angkanya sama 43. Jadi 4 hal ini. Kesadaran berketaatan, pengetahuan yang sesuai dengan realitas objektif, kehendak keinginan yang baik, dan menjauh. Artinya ya meninggalkan kebiasaan atau kesukaan untuk bermain-main. Ini 4 hal. Ditambah kolom berikutnya, arju, mengharap rahmat. Rahmat di sini tidak tertulis dengan tak marbutoh, menggunakan tak maftuhah yang terbuka. Jadi rahmat itu sifatnya terbuka, belum jelas ketepat gunaannya. Kalau rahmat dengan tak marbutoh, itu sudah jelas aspek ketepat gunaannya. Nah, berarti itu yang dari Allah. Tapi kalau rahmat ini adalah pemberian rahmat, kepemurahan yang diberikan pada manusia, sifatnya itu terbuka. Rahmat yang begini ini bisa menjadi baik, bisa berubah menjadi laknat. Al-Quran menyebutkan di antaranya bahwa ada yang diberi rahmat dan tidak mengubah dari rahmat itu kemudian menjadi laknat. Ya, sebagian orang itu akan menjadikan rahmat yang diberikan itu berubah menjadi laknat.
Ini yang sifatnya terbuka itu berarti di situ masih ada pilihan mengharap rahmat. Birabbihi, karena meskipun menerima rahmat itu masih ada dua jurusan. Apakah dengan rahmat itu dia akan beruntung, bahagia, ataukah celaka? Maka perlu untuk tetap bersandar kepada Allah. Birabbihi, kepada Robnya. Nah, dengan itu, dengan 5 hal itu, lafa'ilun. Ini lam takkid. Hendaknya ia sungguh-sungguh berbuat. Ia sungguh-sungguh berbuat. Sungguh-sungguh berbuat, yakni amal soleh. Sungguh-sungguh berbuat, lafa'ilun itu 135, sedangkan soleh itu 43. Jumlah seluruhnya, ya, mulai dari 43 afaqo sampai sulhun, solaha, itu 43. Jumlahnya adalah 697. 697 itu kalau dipadat menjadi 22. 6 tambah 9 tambah 7, 22. 22 artinya cukup, setimbang, sempurna. Kalau 1 itu setimbang. Tapi kalau 22, karena 22 itu adalah huruf kaf. Kaf itu artinya cukup. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah tidak mencukupi hambanya? Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Jadi kaf itu artinya cukup. Maka 22 itu adalah berarti cukup. 2 dengan 2 artinya setimbang. Artinya setimbang. Kemudian surah 22 itu surah Al-Haji. Surah Al-Hajj, surah Haji itu simbol ibadah haji adalah simbol kesempurnaan rukun. Jadi cukup, setimbang, dan sempurna. Itu 22. Tercapai itu. Maka dia akan merasa hidupnya itu serba dicukupi. Hidupnya serba dicukupi. Dan dia memperoleh kesetimbangan dengan itu. Kalau mengikuti arahan yang akhirnya jatuh pada surah 15 ayat 1 tadi dan uraian berikutnya sampai angka 697 ini. Sekarang merujuk pada surah 6 ayat 97. Surah 6 ayat 97 difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang. Bintang itu cahaya. Cahaya itu petunjuk. Cahaya itu petunjuk. Litahtadu, kan itu dipertegas agar kamu menjadikannya petunjuk. Dengannya, dengan itu. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa petunjuk itu ada 5 menurut Syekh Rosid Ridho, ya, ada ilham fitri, ada alatria atau panca indera, indrawi, kemudian ada akal, kemudian ada agama, dan ada taufik. Indra itu bagian dari petunjuk. Kalau secara teks ini ya untuk melihat bintang itu sebagai petunjuk. Tapi secara makna ya petunjuk yang diturunkan kepada hati. Kamu mendapat petunjuk dengannya. Fi dhulumatil barri, dalam kegelapan. Dalam kegelapan baik di darat maupun di lautan. Orang yang lepas dari petunjuk mudah mengalami kegelapan. Kegelapan pikiran, kegelapan hati itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang nggak selalu ya, tercuat di wajahnya. Jadi wajahnya kelihatan kusut, kelihatan hitam.
Tapi jangan terus saben ono wong kusut hitam terus berarti kamu nggak nggak ngikuti petunjuk, jangan begitu. Ini saya katakan kadang-kadang. Sebagian kadang-kadang itu terekspresikan mewujud pada wajah yang kusut, hitam, suram. Hitam, suram. Ketika orang lain melihat suram, kemudian orang lain mengatakan, kenapa wajahmu kok suram? Itu bagian dari rahmat Allah. Supaya ia mengoreksi diri. Terus melihat. Ya. Orang sudah lama terjebak pada perbuatan-perbuatan melanggar ketentuan Allah atau mengabaikan perintah-perintah Allah. Itu kadang-kadang begitu. Kalau orang yang berpandangan tajam, mutawasimin, itu bisa melihat. Oh ini orang ini orang ini. Oh, kadang-kadang bisa melihat wajah orang itu wajah binatang kok. Ya. Di antara kisah-kisah para wali itu kan ada yang kagum terhadap orang-orang yang tawaf, kemudian orang yang kagum itu diusap wajahnya, lihat itu ternyata yang tawaf itu banyak dengan kepala kepala monyet dan babi. Orang-orang yang punya tajam itu bisa melihat. Orang-orang awam seperti kita itu kadang-kadang bisa melihat wajah suram kusut yang kehilangan cahaya dari orang-orang yang meninggalkan petunjuk. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi tanda-tanda itu selalu diketahui oleh orang-orang yang mengetahui. Sedangkan yang maha mengetahui itu hanya Allah. Maka kembali bersandar kita itu adalah kepada Allah. Terutama ini pesan bagi juz 8. Baiklah, ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Karena ini juga kelihatannya ada yang mau konsultasi juz. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa sih? Salah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz. Ya. Saya Ella dari Medan, Ustadz. Ya, bisa dibuka videonya enggak? Bisa. Ya. Alhamdulillah, ini ada saudara dari Medan yang bergabung. Ya, ada tambahan dari Medan yang bergabung. Ya, selamat hadir di majelis kami. Panggilannya siapa? Ibu Mbak Ella? Ella. Oh iya, dokter ya? Ibu Dokter Ella. Ya, silakan. Insya Allah ini kan baru yang pertama perdana ya kan Ustadz? Ya. Jadi sekilas didengerin memang masih bingung-bingung gitu. Oh iya. Yang lama aja masih sebingung kok Mbak Ella. Iya. Saya dulu awalnya juga bingung. Ya, wajar. Tapi dari yang disampaikan tadi sekilas, loh, apakah aku yang juz 8 yang sedang dibicarakan ini? Kayak gitu. Oh iya. Iya. Jadi, tadi pada ditanya, ada nggak yang juz 8? Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa nggak diketahui gitu sayanya ini juz berapa ya gitu. Iya, baik. Tolong dibantu menjawab pertanyaan saya ya. Apa itu? Jawabannya hanya ya atau tidak saja. Ya. Apa benar? Mbak Ella, ini kalau terhadap hal-hal yang dipandang ringan, remeh, itu bisa mudah ngalah, tapi begitu sudah ketemu hal yang prinsip
maka tidak ada tawaran. Nggak bisa ditawar. Kemungkinan besar selalunya gitu, Ustaz. Kemungkinan. Ya. Apa benar Mbak Ella itu termasuk orang yang gampang tidak tegaan terhadap orang-orang yang lemah? Kemungkinan besar biasanya gitu, Ustaz. Ya. Apa benar Mbak Ella kadang-kadang kalau sudah terlibat debat itu nggak mudah ngalah? Debat. Kalau debat kayaknya kalau iya, kalau enggak apa-apa. Kayaknya kurang suka debat, Ustaz. Iya, tapi ketika terlibat itu enggak gampang mudah ngalah. Iya, biasanya merasa kayak belum pas. Ya mungkin berarti iya ya. Iya. Apa benar menurut ukuran umum termasuk perfeksionis? Iya. Ya. Apakah benar pernah berkembang hobi atau kesukaan untuk menulis? Pernah. Ya. Ini nulis buku atau nulis diari? Nulis puisi. Oh, nulis puisi, ya. Apakah benar kadang-kadang itu seperti bisa merasakan kehadiran makhluk gaib? Tidak. Misalnya lagi di rumah, lagi sendiri, kok sepertinya ada orang, tapi ditengok nggak ada. Atau sedang jalan, kok sepertinya ada yang ngikuti, ditengok nggak ada. Perasaannya begitu. Pernah mengalami seperti itu atau tidak? Pernah. Ya. Apakah benar gampang jenuh dengan aktivitas yang dilakukan sendiri? Jadi ini belum selesai, sudah muncul ide baru, sudah mau menangani hal yang baru lagi. Iya. Ya, baik. Jadi ini karakteristik dari orang. Terus satu lagi, ini biasanya sering terjadi. Apakah pernah mengalami atau bisa jadi beberapa kali menjadi sasaran fitnah atau dijadikan kalah-kalahan? Pernah tahu difitnah orang nggak? Pernah nggak ya? Ya sudah, kalau nggak merasa nggak apa-apa. Ya, berarti nggak ada potensi untuk sakit hati. Karena termasuk ibu itu gampang, istilah Jawanya nelongso. Nelongso ngerti nggak? Sedih, bersedih. Iya, yang berlarut-larut terus itu melo gitu loh. Memang kalau saya pelajari, diri saya ini punya kadar hormon yang mungkin beda pada saat menjelang haid. PMS-nya lebih kuat, Ustadz. Oh gitu, ya sudah. Ya sudah. Jadi seperti Mbak Ella ini adalah karakteristik dari orang berjuz 29. Jadi juz Mbak Ella itu adalah 29. Jadi ada bakat untuk mengelola atau manajemen, tapi ya juga sering diganggu orang. Ada orang yang ganggu, yang rusak usaha-usahanya. Nah, termasuk itu tadi yang itu kadang-kadang melancarkan fitnah-fitnah tertentu. Atau melakukan sesuatu ternyata dikadali orang, dimanfaatkan orang. Karena ibu Mbak Ella iya saja, berbaik hati, berprasangka baik,
mudah percaya pada orang, ternyata dimanfaatkan. Itu bisa dialami. Jadi kira-kira solusi utama supaya Solusi utama, jus itu adalah arahan jalan hidup. Jus itu adalah arahan jalan hidup bagi masing-masing pribadi. Jus itu ibarat gambar sasaran tembak adalah titik tengahnya sebagai intinya. Terus ada lingkaran-lingkaran dari kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar, itu sebagai jus-jus yang lain. Itu secara keseluruhan adalah Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang menjadi inti dari tiap pribadi itu pada jusnya masing-masing. Jadi sifat-sifat dasar, potensi-potensi pokok, kekuatan-kekuatan yang terkandung dari Al-Quran pada diri itu ada pada jusnya. Pengaruh jus itu lebih besar daripada jus yang bukan jus diri. Karena itu perlu difahami jusnya ini. Kalau sudah tahu jusnya itu jus 29 ya ditelaah jus 29 itu. Misalnya awal surat dari juz 9 itu kan surah 67. Di situ dimulai dari Tabarakalladzi. Itu kata-kata pujian. Karena itu sering terjadi. Tapi pada Mbak Ella itu ada atau enggak? Kadang-kadang agak narsis gitu. Iya. ya itu contohnya, Nanti dilanjutkan. Terus pada surah berikutnya itu ada surah Nun. Nun itu kalam. Nun kalam, wal kolam, al kolam. Ada nun, ada tinta, ada kolam. Karena itu ini membentuk sifat untuk hobi nulis. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu dari surah, nanti dari ayat-ayat. Maka dibaca, sering-sering dibaca juz diri ini, juz 29, supaya energi Al-Quran itu meresap pada hati Mbak Ella. Nah, kalau energi, pertama menyerap energi Qurani, karena suara itu kan energi. Energi itu akan membentuk timbunan kekuatan pada diri pribadi, kalau sering dibaca. Kemudian langkah lanjut, nanti difahami artinya. Ketika memahami arti itu ditelaah, diteliti. Ini termasuk sesuatu yang negatif ataukah positif. Kalau yang negatif artinya bahwa saya punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif ini. Maka ini harus diantisipasi. Atau kalau ternyata yang negatif ini pernah saya langgar, pernah saya lakukan, ya segera mohon ampun ke Allah. Kalau di situ ada ayat-ayat, ada kata-kata yang bernilai positif, mengarah pada yang positif, ini artinya saya punya potensi ini. Yang ini harus saya optimalkan, saya berdayakan, saya wujudkan. Nah, maka dengan begitu, kita akan menjadi profil yang dikehendaki, yang bersifat Qur'ani, berawal dari inti Qur'an, yakni juz diri. Nah, termasuk masalah-masalah yang mungkin dihadapi itu nanti akan ketemu di Al-Quran itu. Dan cara penyelesaiannya juga di Al-Quran. Di juz dirinya. Begitu, Dokter Ella? Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Ustadz, itu apakah mengetahuinya dari pertanyaan-pertanyaan itu? Terus kalau untuk anak, untuk tahunya gimana ya Ustadz? Anaknya mana? Anaknya yang kelas 6 perempuan, yang kelas laki. Anaknya ada nggak sekarang? Anaknya ada itu. Ya. Ya. Dipanggil Ustadz. Iya, biar dia tahu. Nanti kan dia lebih percaya kalau saya yang ngomong daripada diomongi oleh mamanya. Iya. Ntar ya, Ustadz. Iya. Iya.
Sebelum Lina ya. Ini tuh. Oh iya. Ada? Ya. Oh ini. Mas atau Mbak ini nggak kelihatan ini. Oh Mas. Maju Mas. sih. Namanya sama Mas? Ini siapa? Jawab. Lihat lah. Tidak apa-apa. Ini Pak Lut ditanya. Santai-santai saja. Gak apa-apa. Mas apa namanya? Bukhari, Ustaz. Oh, Bukhari, Mas Bukhari. Aduh, namanya sama dengan Imam Bukhari, ahli hadis terkemuka. Masya Allah. Ya. Mas Bukhari, apa benar Mas Bukhari? Kalau anaknya nggak jawab juga nggak apa-apa. Nanti mamanya yang jawab ya. Apa benar dia ini termasuk anak yang enak makan, suka makan? Dia makannya pilih, Ustaz. Bagaimana? Makannya pilih-pilih, sukanya ayam goreng aja. Oh ya. Ya, tapi kalau makan lahap gitu. Kamu lahap makan. Lahap kalau disuap. Oh gitu, iya. Iya. Apa benar Bukhari ini ya inginnya itu banyak diajak bepergian? Kamu suka pergi-pergi? Iya. Iya, suka main katanya. Ya. Apa benar ada kepuasan, Mas Bukhari ada kepuasan kalau bisa menyampaikan cerita yang bisa dikagumi oleh teman-temannya? Oh, iyalah suka cerita dia. Ya, iya. Apa benar kadang-kadang mengeluh daerah ini tengkuk itu sakit, dirasakan kaku-kaku gitu? Jawab. Iya. Nggak pernah mengeluh ke mamanya nggak? Misalnya daerah ini, lehernya, tengkuk itu kaku-kaku gitu. Pernah, Ustaz. Ya. Pernah mengalami gatal kulit? Sering. Oh iya. Ya. Sensitif kulitnya, Ustaz. Oh iya, iya. Agak nggak sabaran anaknya. Iya. Maaf Mas Bukhari ya. Terus terhadap sesuatu yang tidak jelas itu dia sering mengejar, minta kejelasan. Bahkan kalau sekolah itu biasa bertanya pelajaran yang belum diterangkan guru. Jadi guru masih nerangkan, dia sudah dahuluan bertanya, lalu gurunya menjawab, ya ini mau saya terangkan. Pernah gitu? Pernah. Ya ini Mas Bukhari, ini jusnya jus 16. Ya. Jus 16. Panggil kakak. Suami boleh, Ustaz? Ya, boleh saja. Ini ya. Ya. Iya nih. Kalau mau. Saat gini ini ada yang mau menerima, ada yang tidak. Gak apa-apa, lain orang lain ya. Mau, Ustaz. Oh iya, silakan. Namanya siapa? Bapak siapa? Rahmadani. Rahmadani. Iya. Iya. Ini tadi sempat mendengar ini dialog kami dengan Bu Ella dan Bukhari. Dengar enggak tadi? Bukharinya dengar. Oh, Bukharinya dengar. Oh iya. Kan
tadi aku Ya, tolong dijawab pertanyaan saya. Ya. Hanya iya dan tidak. Apa benar kadang-kadang atau agak sering mengalami kesemutan, mungkin di kaki atau di tangan? Enggak, Ustaz. Enggak. Enggak. Ya. Enggak. Belum lah. Belum. Ya mudah-mudahan enggak. Ya nanti bisa dicegah dengan menekuni Al-Qur'an. Ya, bisa dicegah dengan menekuni Al-Qur'an. Kalau kesemutan, Ustaz, cuman kalau cedera ada, cedera kaki. Pernah karena jatuh. Oh ya, memang dari kecil sering jatuh ya? Iya, Ustaz. Ya. Gampang. Pernah jatuh dari sepeda terus nyungsep di pinggir got enggak? Pernah. Oh ya. Ini cederanya gara-gara main bulu tangkis, Ustaz. Baru kok ini udah dewasa. Iya. Iya. Ya. Kecil juga agak sering goyang gitu. Ya. Pernah ngalamin nih sakit di sini, belikat. Kenapa? Belikat, sakit di belikat. Pangkal tangan ini, pundak pangkal tangan. Kalau orang Jawa menyebutnya entong-entong, belikat sini. Pernah kayaknya, Ustaz. Pernah, Ya. tapi lama sih. Pernah kayaknya, tapi udah lama. Ya. Apa benar gampang nggak tegaan pada orang? Bener. Iya, Ustaz. Misalnya nggak tega. istri memberi uang saku pada anaknya 50 gitu. Ya ditambahilah, kasihan. Salah satunya seperti itu. Enggak, Ustaz, untuk orang lain mungkin. Kalau anak saya Oh lebih, iya. saya istri Ya. lebih baik ke anak-anak gitu kalau dalam hal memberi. Ya. Ya, baik. Kesukaan pada anak itu bukan hanya anak sendiri, tapi melihat anak-anak kecil itu cenderung suka. Iya. Kalau itu ya. Apa benar sering ragu-ragu mengambil keputusan? Benar, Ustaz. Ya. Iya. Tapi kadang Termasuk orang yang enak makan ya? iya, Ustaz. Ya. Gampang kembung masuk angin ya? Ada, Ustaz, ya. Ya. Bisa saja kadang-kadang diam, tapi kalau sudah ngomong kadang sulit diputus. Benar, Ustaz. Ya. Bisa hanya diam saja mendengarkan, tetapi kalau sudah ngomong itu kadang Ya. Ya. berusaha. Ya. Baik. Seperti ini Bapak, ini jusnya adalah jus 14. 14. Ya. Ada kesamaan, ada hubungan dengan Bukhari tadi. Jadi kalau juz 14 itu di dalam bukan ya. 14 angka 14 itu kalau dihubungkan ke surah namanya surah Ibrahim. Jadi ada unsur jiwa Ibrahim pada dirinya. Sedangkan Bukhari tadi itu juz 16 itu dasar jiwanya, itu dasar jiwa Ibrahim. Karena itu biasanya yang ada unsur-unsur yang sama, ini biasanya ada mudah saling resonansi getarannya. Ada kedekatan. Ini lebih dekat, Ustaz. Apa? Ini si Bukhari dekat gitu maksudnya? Lebih kayak mana? Oh iya. Iya. Iya, lebih dekat dengan bapaknya. Iya. Enggak. Bukharinya yang enggak sambung, bapaknya itu dekat terus. Bapaknya itu selalu kepikiran, mudah kepikiran ketika anaknya atau istri enggak pulang tepat waktu. Benar, Ustaz. Itu benar sekali, Ustaz. Ya, itu ciri-ciri orang 14 seperti itu. Iya. Baik, cukup. Silakan nanti lebih lanjut dipelajari pada juz 14. Ya, Ustaz. Ini anak Ustaz, satu lagi, Ustaz. Apa? Ya. Apanya nih?
Ini yang paling cantik soleha ini, Ustaz. Oh, alhamdulillah, ya. Maju. Baiklah, dokter umum atau spesialis? Saya dokter umum, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Baik, ini siapa ini? Mbak siapa namanya? Juwairiyah. Juwairiyah, ya. Apa benar pernah lagi belajar renang atau apa, akhirnya seperti mau tenggelam, akhirnya minum air gitu? Pernah. Ya. Apa benar? Panggilannya siapa? Kadang Kak Iya, Ustaz. Ya. Apa benar Kak Iya ini sering ragu-ragu mengambil keputusan? Sering. Ya. Pernah Kak Iya ada teman itu diterangkan guru itu nggak ngerti-ngerti. Tapi ketika Kak Iya yang menerangkan pada temannya itu mengatakan, oh jelas. Nggak pernah. Suka bantu mamanya masak nggak? Pernah. Ya. Menurut mamanya, kalau dia dibiarkan masakannya enak nggak? Menurut mamanya ya enak lah, Ustaz. Oh iya. Apa benar kalau mijit-mijit juga enak? Pernah diminta mijit-mijit mamanya atau gitu? Ya menurut mamanya enak, Ustaz. Oh iya. Ya memang. Nanti misalnya orang lain juga akan merasakan pijitannya itu enak. Karena bakatnya di situ. Kelebihannya, salah satu kelebihannya di situ. Pernah sakit yang gejalanya panas tinggi? Mamanya aja yang jawab, nggak apa-apa. Lupa, apa pernah ya? Lupa, waduh. Mamanya lupa, dokter lupa anaknya sakit, gimana? Ya. Enggak tahu orang tapi demam enggak. Demamnya enggak tinggi kan? Ya. Demam tinggi terus sampai teriak-teriak semacam halusinasi, pernah timbul semacam itu? Enggak. Nah. Ya. Apa benar Kak Iya ini agak rentan di daerah THT? Pilek, batuk, sariawan? Enggak, Ustaz. Pada masa pancaroba, kan ada yang punya daya tahan tubuh kuat seperti mamanya. Tapi kalau Kak Iya ini termasuk rentan di daerah THT-nya. Lebih rentan Bu Khori, Ustaz. Apa? Oh gitu. Ya. Kenapa tuh? Ya. Ini juga apa benar kalau sudah ngomong juga sering sulit dihentikan? Betul. Iya. Ya. Seneng ini mengkoordinir teman-temannya enggak? Iya. Jadi bos. Oh gitu. Ya, ini jusnya 21 ya. Satu lagi. Pernah mengalami enggak Kak Iya? Halo Kak Iya. Pernah mengalami enggak waktu jalan sendiri, misalnya malam-malam pernah jalan sendiri, terus perasaannya seperti ada yang mengikuti di belakang, tapi ketika ditengok tidak ada? Enggak pernah. Atau di rumah atau di tempat tertentu merasa ada orang lain, tapi padahal ternyata tidak ada. Pernah dialami enggak? Di rumah pernah sekali, Ustaz. Oh ya, sudah cukup. Ya, jusnya jus 21 ya.
Masya Allah. Ya, itu sering dibacakan Quran itu ya, karena sudah ada yang hadir ke rumah. Yang hadir ke rumah. Iya, ya itu Kak Iyanya melihat itu. Ya semua rajin membaca juznya. Insya Allah dia nanti akan nyingkir. Jadi yang juz 21 itu maksudnya bagaimana Ustadz? Ya nanti dipelajari isi juz 21 itu. Oh iya. Ya sering dibaca tadi, dibaca huruf aslinya, Al-Qur'annya, nanti lebih lanjut dibaca artinya untuk menyelaraskan perilaku sehari-harinya dengan pesan-pesan yang ada di juz itu. Ya. Ketika membaca arti untuk menyelaraskan perilaku sehari-hari dengan isi yang terkandung pada juz itu. Nah, tetapi untuk menambah kekuatan energi rohani itu membaca Al-Qur'annya. Gitu ya? Insya Allah. Cukup ya? Ya, baik. Banyak Ustadz. Oke, ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri. Nah, ini karena hostnya ini namanya juga Mbak Ella. Ini. Iya. Ella, kita akhiri ya. Iya. Ada tambahan dari Pak Syihab? Kalau ada, monggo. Enggak lah, cukup. Oh, Ya, maka itu. kelihatannya mudah-mudahan Pak Lutfi tambah sehat itu. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya. Batuknya sudah Baik, enggak kalau tampak. gitu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Amin. Kayaknya lebih lancar ya pakai anu ya, Zoom. Iya, iya Pak. Skor internetnya juga mempengaruhi Pak. Ya, Karena ini dibagi. iya. Dibagi dengan apa? Iya, 09. Loh, oh kok hilang? Ya, enggak ada. Pak Lutfi udah keluar ini kayaknya. Iya, Pak Lutfi anu ya, kepental ya. Iya, kayaknya. Mungkin ketutup tadi, Pak. Ya, lepas ya. Atau kepencet mungkin. Iya, bisa. Ya sudah ditutup aja Mbak Ila. Iya, nggih, Pak Syihab. Oke, terima Ya, kasih. mari ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.